Perkenalkan, nama saya Irwan Widiana, SPDI, Guru Mapel Hakikah Akhlak MA Mukim Ujung, Aceh Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 Angkatan 1 UIN Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian UKIN di Mas Mukim Ujung dengan materi Induk Akhlak Terpuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Pak? Ada yang tidak hadir? Enggak. Hadir semua? Ya Pak. Sebelum kita belajar lebih lanjut, tolong kalian periksa tempat duduk kalian. Mungkin ada sampah ataupun ada hal-hal yang Oke, jadi sebelum kita lanjut dengan kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu untuk mendapat rahmat dan berkah daripada Allah. Oke, coba kedua untuk memimpin doanya. Untuk mencari keberkatan, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan pagi ini supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, jadi sebelum Bapak lanjut pembelajaran untuk sesi ini, adapun yang kedua ini, alangkah baiknya kita mengulang sedikit tentang pelajaran minggu kemarin ya. Jadi di antara kalian, apakah ada yang masih ingat tentang apa pelajaran kemarin? Coba. Ya, Agun, apa Agun? Hikmah, sediaan, infak dan adalah. Hikmah, sediaan, Infak dan adalah. dan adalah. Oke. Bisa kamu jelaskan sedikit apa itu hikmah? Hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan dan filsafat dan pengajian. Ya, bagus. Jadi hikmah itu adalah kebijaksanaan. Yaitu bagaimana seperti yang kita terangkan kemarin, bahwa seseorang hakim itu harus memiliki sifat yang bijaksana ya, di dalam memutuskan suatu hukum. Sekalinya setelah hikmah apa lagi? Sediaan. Ya, ada lagi Agung ya, luar biasa Agung ya. Kan luar biasa. Apa itu sediaan Agung? Sediaan itu Pak, ketumbuhan hati, kekuatan dan kejelian yang membela dan mempertahankan diri. Ya, jadi sediaan itu adalah ketumbuhan hati. Yaitu dengan cara membela diri. Ya, bagus. Dari siapa kita bela diri ya Gun? Apa? Dari siapa kita bela diri? Dari orang yang berkuasa zalim Pak. Ya, itu misalnya kita mengatakan sesuatu itu kebenaran di hadapan penguasa yang Zalim. yang zalim. Walaupun penguasa itu zalim, kita mampu untuk mengatakan kebenaran. Apa contohnya? Contoh saja. Itu Pak, berani membela kebenaran. Ya, berani membela kebenaran. Bagus. Ya, luar biasa ya. Adil dia, adil dia jawab. Jadi Pak, Jadi masalah tadi ada pembelajaran tadi. Jadi kalian sudah paham tentang apa itu hikmah dan syariat. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar masalah
adil merupakan sesuatu sikap yang tidak memihak atau setengah rada. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, dan tidak pilih kasih dan masih banyak lagi apa? Nah, jadi apa itu adalah tadi? Di mana semua orang mendapatkan Di mana semua orang itu mendapatkan keadilan. Karena adalah ini berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia disebut dengan adil. Artinya tidak memihak ataupun berat sebelah. Itu adil. Kalau hikmah ada yang bisa? Berapa? Ya, apa Agung? Apa? Ikfah secara etimologis bentuk masdar dari afah, yaitu yaitu ikfah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh secara terminologi. Ikfah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal-hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Ikfah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Al-ikfah adalah menjaga diri dari segala ketuduhan fitnah dan memelihara kehormatan. Ya, jadi itulah pengertian daripada ikfah. Jadi adapun pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah pemberian contoh, siswa dapat menunjukkan sifat-sifat perilaku akhlak terpuji. Yang selanjutnya, setelah pemberian ukuah, siswa dapat membiasakan sikap perilaku akhlak terpuji. Yang selanjutnya, mengamati video dan menjelaskan pengertian tentang induk-induk daripada akhlak terpuji. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan mengali informasi, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat daripada induk akhlak terpuji, iman, sadar, sifat dan adalah secara mandiri. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan mengali informasi, siswa dapat menyajikan hasil sifat-sifat dan induk-induk akhlak terpuji. Dan yang terakhir, melalui demokrasi, siswa dapat mempraktikkan contoh implementasi induk-induk akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 7 poin yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Oke, jadi selanjutnya Bapak masuk ke dalam pengertian apa itu ikfah dan adalah. Oke, jadi seperti yang telah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa ikfah itu secara etimologi itu adalah bentuk masdar, yaitu berasal dari kata afah, yaitu ikfah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ikfah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologi, ikfah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal-hal yang merendahkan dan merusak, bahkan menjatuhkannya. Oke. Ikfah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri, ataupun lebih dikenal dengan al-ikfah,
Oke, jadi sebelum Bapak lanjutkan tentang materi kita IPA, kalian tahu ataupun mengerti bagaimana yang dikatakan dengan merendahkan atau merusak dan menyatukan diri. Menjatuhkan diri orang lain, Pak. Hah? Menjatuhkan diri orang lain. Menjatuhkan diri orang lain, ya bagus. Yang lain, Seperti kita menjelekkan teman sendiri, Pak. ya seperti kita menjelekkan diri teman sendiri, ya bagus. Yang lain, ada? Nah, kalau nggak ada, Bapak lanjut. Itu luar biasa ya jawaban dari teman-teman kalian. Selanjutnya, IKFA adalah dilakukan setiap waktu agar berada dalam kesucian. Jadi maksudnya di sini IKFA di sini adalah kita menjaga diri. Bagaimana kita menjaga diri di sini? Yaitu dengan cara menjauhi diri daripada hal-hal yang buruk. Nah, maksudnya begini, kalau secara universalnya menjaga diri itu banyak caranya. Ya, salah satu contohnya misalnya kita menjaga perkataan, omongan. Kalau lebih luasnya lagi disebut menjaga hati. Masih mungkin kalian tahu sifat-sifat apa saja yang ada di dalam hati yang dimiliki oleh hati. Dimiliki oleh hati, Pak. Iri. Ya, iri ya, luar biasa. Apa lagi? Dengki. Iri, dengki, apa lagi? Baik. Hah? Munafik. Munafik, ya, al-munafikun, ya, bagus, luar biasa. Selanjutnya apa lagi? Iri, dengki, munafik, lagi? So suci ada juga, Pak. Ya, seperti ya, dan ada pun jual mahal, ya. Ya. Luar biasa jawaban mereka. Oke, jadi IKFA di sini yaitu memelihara kalbu. Apa kalbu? Hati. Yaitu hati. Nah, jadi maksud di sini IKFA ini secara umum dia mempunyai arti yang sangat luas. Bukan saja menjaga diri kita daripada hal-hal misalnya kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, misalnya kita mau berkelawat. Tahu berkelawat? Berkelawat dengan seorang wanita. Tahu apa artinya? Enggak. Jadi berkelawat itu artinya sama ingin bersungguh ataupun istilah bahasa kerennya bersungguh ataupun ingin melakukan suatu hal-hal yang tak baik kepada perempuan tersebut. Padahal secara hakikatnya kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Misalnya kita mampu untuk sederhana, kalau sekarang kita memperkosa wanita, kita mampu padahal untuk memperkosa dia. Tapi karena kita ini memiliki sifat IKFA, akhirnya kita menjaga diri agar tidak melakukan hal tersebut. Misalnya salah satu misalnya kita ingin mencuri, misalnya kita mampu untuk mencuri, misalnya mau mencuri misalnya kereta orang, misalnya apa lagi? Barang-barang yang berharga seperti emas, perak dan sebagainya, kita mampu. Tapi kalau kita memiliki sifat IKFA tadi, akhirnya kita tidak jadi untuk mencurinya. Paham kan? Jadi sekarang tolong kalian sebelum melanjutkan
gambar ini ya, berhubung kita tidak mempunyai infokus karena lagi error, karena lagi nggak dibuka. Nah, jadi ini Bapak lihat sekilas. Nah, ini gambar apa ini? Sinur Pak. Sinur Pak. Apa? Sinur Arab. Sinur Arab apa arti sinur Arab? Ini gambar apa ini? Tolong kalian amati gambar ini. Wanita bersadar. Ya, wanita pakai cadar. Bagus, luar biasa ya. Nah, ini wanita pakai cadar. Coba kalian kasih kesimpulan kepada orangku. Apa tujuan daripada gambar ini? Untuk menutup aurat. Ya, untuk menutup aurat. Ini adalah salah satu bentuk bahwa seseorang wanita itu menjaga dirinya ya. Nah, yaitu menjaga dirinya dengan menutup aurat. Nah, yang lain? Baik. Pegang yang dah. Ya, tekor. Tuh. Kita berdoa adil dengan Allah bagaimana? Caranya? Berbuat ibadah. Berbuat ibadah. Salah satu bagus. Jadi adil dalam Allah di sini adalah kita tidak menyembah selain Allah. Itu maksud kepada intinya kita sembah Allah selanjutnya kita sembah patung. Adapun kita sembah pohon, adapun istilahnya kita menyembah makhluk lain. Nah, itu artinya tidak adil. Jadi adil dalam Allah itu artinya Allah itu hanya sesuatu tidak menyembah. Nah, seperti katakan surat ayat 11, Qul Allah wa Allah sama dan seterusnya. Oke, selanjutnya adil terhadap diri sendiri. Bagaimana adil dengan diri sendiri? Bagaimana dengan adil dengan diri sendiri? Nah, kita harus adil dengan diri kita sendiri. Bagaimana adilnya? Jadi adilnya adalah kita di sini harus teguh pendirian. Jadi tidak terombang-ambing. Jadi tidak terombang-ambing kan? Jika kita tahu ini yang benar, kita tahu ini yang benar dan juga jadi kita harus teguh pendirian. Setelah di sini kukuh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara daripada hal-hal kebaikan. Jangan kesyo. Misalnya kawan ini kita minum, ada minum. Padahal yang kita minum itu haram. Yang kedua menjaga diri apabila kita tidak mau minum, kita juga tidak minum. Dan apalagi narkoba, narkoba, ganja, artinya tidak tahu rumah dulu kita coba-coba isap ganja. Jadi karena kita tidak menjaga diri, akhirnya kita terjerumus untuk menghisap ganja. Artinya kita tidak adil terhadap diri kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa itu haram, tapi kita juga melakukannya. Jadi Dia itu haram Pak. Haram dia. Ya, ganja itu haram. Betul. Jadi namanya saya kata. Ya, hukum ganja itu haram. Karena setiap memerlukan punya walaupun sedikit banyak punya Itu tumbuhan Allah. ya, itu tumbuhan yang tumbuhan karena sebenarnya ganja itu memang tumbuh-tumbuhan, tapi karena memang bisa memabukkan itulah yang menyebabkan haram. Seperti nasi hukumnya boleh, tapi kalau kamu terlalu banyak kita makan, mudah juga punya haram. Kenyang tu. Akan karena itu kalau menurut orang dulu ganja itu bisa dijadikan bumbu makanan ya, bumbunya. Makanya orang dulu ganja dijadikan sebagai bumbu makanan, tapi tidak seperti kita sekarang. Sekarang masih boleh Pak. Hah? Masih boleh sekarang Pak. Kalau ganja di makanan.
Ya sebenarnya boleh, tapi untuk mengantisipasi makanya dilarang karena di manusia ini sebenarnya rasa penasaran tinggi. Kalau dikasih A dicari, kalau dikasih jantung mencari. Itulah yang jadi ulama membenteng langsung, membenteng supaya kita tidak telat. Itu jelas. Itu ada juga beberapa ulama yang mengatakan hukumnya berbeda ya. Ini menurut ulama sekarang yang empat juga mengatakan A. Oke. Ayat selanjutnya hadir terhadap orang lain. Nah, bagaimana hadir terhadap orang lain? Yaitu menempatkan orang lain pada tempat sesuai layak dan benarnya. Tidak disebutkan hak orang lain dengan menyebut. Nah, ini seperti pada orang Yahudi. Kalau memang dia dapat 10.000 ya 10.000. Kalau dia dapat 20.000 ya 20.000. Ini hadir pada orang lain. Oke. Selanjutnya hadir terhadap makhluk lain. Ternyata di sini kita harus hadir kepada makhluk lain, bukan hanya kepada manusia. Apa maksudnya? Misalnya ada lubang, karena kita kepepet ingin kencing, akhirnya kita kencing di dalam lubang. Jadi kita nggak tahu bahwa di dalam lubang itu ada sarang semut. Akhirnya kembali di dalam sarang semut. Jadi itu kita tidak ada dalam kita. Malah untuk kesenangan kita mengorbankan binatang. Coba bayangkan satu sarang semut kita kencing, akhirnya kepikiran berapa rakyatnya yang harus pindah. Itu disebabkan oleh sikap manusia. Maka sampai pada perbuatan itu juga agama mengatur. Makanya dikatakan oleh Rasul ini sebagai suatu hasanah menjadi suri teladan, maka menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Rasul ini ada menjadi rahmat bagi seluruh alam, jadi bukan manusia saja, sampai ke binatang pun tidak harus berlaku jangan sembarangan. Lihat misalnya ada lubang semut, dalam air ini ambil air, lalu dalam airnya semut sudah hilang. Itu juga tidak, itu masuk adil. Oke. Selanjutnya kedudukan adil. Jadi ketikanya rasa aman dan tenteram karena semua adalah berasal dari adil. Itu perkaraannya. Yang ketiga, selanjutnya menciptakan kerukunan dan kedamaian. Ketika ada sifat adil, maka terbentuklah kerukunan dan kedamaian. Yang baik dari sendiri bisa macam-macam, bahkan juga kita adalah kondisi sifat adil. Oke. Yang selanjutnya, apabila seseorang memiliki sifat adil, maka Allah tidak akan menolak doanya. Makanya itu sebenarnya bonus bagi orang yang suka adil. Jadi doa orang adil itu tidak ditolak oleh Allah. Tidak suka itu, makanya kalian harus suka. Oke, jadi sebelum kita lanjut, jadi Bapak sini membuat diskusi ya. Seperti kemarin kita buat diskusi. Jadi di sini kita buat dua kelompok ya. Kelompok A dipimpin oleh Agung, kelompok B dipimpin oleh Ferry ya. Jadi tugas kalian di sini coba aku ini kasih sama ada di lembar itu ya. Jadi di lembar itu kasih sama teman itu.
Jadi tugas kalian ada di situ ya, Bapak kasih waktu lebih kurang 15 menit ya. Jadi kalian diskusi. Jadi di sini kalian cari kelompok A, kalian cari contoh hikmah yang ada di dalam selanjutnya kelompok B dari contoh adil yang ada di dalam artikel ini ya. Nanti kalian kalian cari ini contoh kalitik hikmah yang ada dalam artikel ini. Sedangkan ini kalian cari contoh adalah dalam artikel ini. Oke. Oke, lihat ya. Kalau ini contoh mana ya? Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, coba kalian presentasikan. Aku. Contoh IPA menjaga kesucian diri, yaitu seorang laki-laki tidak berkawan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya, bagus, luar biasa. Punya? Berusaha menolak ajakan maksiat. Ya, berusaha menolak ajakan maksiat. Nah, bagaimana cara misalnya menolak ajakan maksiat? Apa contohnya? Seperti seseorang teman mengajak kita mabuk, Ya, luar biasa. curi, Ya, kabur, dapur. Apa lagi? Teman kita mengajak kita merokok misalnya ya. Nah, luar biasa. Tepuk tangan pelaku. Ayo, luar biasa ya. Coba itu jawaban yang sangat bagus dari kelompok A. Coba kelompok B. Coba kelompok B ya. Yang Bapak jadi adalah kelompok B untuk mencari contoh adalah di dalam artikel yang sudah Bapak kan sudah coba. Bertindak bijaksana dalam menentukan antara orang-orang berselisih. Ya, jadi kita tipuan ini adalah kita bijaksana dalam memutuskan Antara orang-orang berselisih. ya antara orang-orang yang berselisih. Berselisih apa sih? Berselisih apa? Berselisih apa? Paham salah satunya. Nanti masalah perkara-perkara tentang hal-hal yang salah pemahaman. Dan selanjutnya apa diberi? Tidak mengurangi bimbingan. Ya, luar biasa ya jawaban dari kelompok B. Jadi tidak mengurangi timbangan. Paham maksud kalian tidak mengurangi timbangan? paham. Bagaimana caranya? Luar biasa kelompok tidak satu untuk menanggapinya. Ketika kita mengurangi sesuatu, kita mengurangi sikap. Jadi ketika kita mengambil misalnya kita sebagai orang penjual ya, berarti di sana kita tidak mengurangi kasaran ataupun misalnya on-nya ya, saudara ya. Nanti kita mengurangi. Misalnya kalau memang segitu ya segi
kilo. Jangan ini Pak, ini gulanya 1 kilo, padahal 9 ton. Nah, lebih tidak berasa Pak. Ya, kurang. ya, kalau lebih itu tidak apa-apa, kepada anak ukur ya, agar tidak mengurangi timbangan. Tapi kalau memangnya Pak, ini gulanya 1 kilo, padahal kita timbang di rumah gulanya 9 ton. Adapun adapun kita timbang emas, nah misalnya ada yang timbang emas, emasnya berapa 1 kilo, udah ditimbang tempat lain sudah 8 ton, jadi 2 tonnya tidak baik, itu karena kita beli. Oke, luar biasa ya, luar biasa jawaban dari kelompok A dan kelompok B. Jadi untuk membuat tidak lebih semangat lagi, marilah kita cukupkan buat kita semua. Oke, 1, 2, 3. Ya, luar biasa ya, luar biasa kelompok A. Jadi sebelum Bapak lanjut ataupun Bapak Adi mengajar ini, mungkin di antara kalian ada yang bisa merangkul ataupun menjadi kesimpulan. Coba ada. Dari kesimpulan IKFA itu kita bisa mengambil satu kesimpulan. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan ikuti apa ya. Ya, jadi kesimpulan dari Imam itu kita adalah kita boleh berteman dengan siapa saja. Perampok boleh, pemabuk boleh, ustaz boleh, bahkan semua orang boleh kita berteman. Tapi kita harus menjaga diri. Nah, jangan mengikuti akhlaknya, tapi ikutilah hal-hal yang baik yang dikatakan oleh mereka. Nah, itulah kesimpulan daripada IKFA dan kalau hadir bagaimana kesimpulannya? Seperti ini. Gimana hadir kita? Ada yang bisa Ferry? Nah, bagaimana sikap kesimpulan kita adil? Apa kesimpulan kita adil? Adil. Nah, adil. Mungkin kelompok jawabnya. Kesimpulan dari hati ya. Adil. Ada? Kesimpulan kita membuat adil apa? Adil. Kita adil dari Adil. Nah. Supaya tidak berubah. Anak lagi dong. Nah, tujuan adil apa? Oke. Artinya kita tidak, tujuan adil ini adalah salah satunya kita dicurigai oleh orang lain. Karena kenapa? Karena dengan sifat yang kita miliki adil di sini, jadi orang lain itu merasa senang dia. Jadi karena kita dianggap orang yang tidak dikasih kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Itu bukan adil. Ya, akan berjumpa pada Bapak Kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.